Kembali lagi dengan saya Sagala Kumala. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya sebagai nakes. Saya pernah terpapar COVID sebanyak 2 kali. Kebetulan saya juga bertugas di ruangan perawatan pasien COVID. Baiklah, saya mulai aja dari sekarang. Pengalaman saya yang pertama itu terkena COVID, itu saya tidak mengalami gejala apa-apa. Saya tidak ada merasakan gejala seperti yang biasa pada pasien COVID, yaitu hilang penciuman, pusing, demam. Di situ saya tidak merasakan gejala tersebut. Kenapa saya bisa terkonfirmasi COVID? Ya kebetulan karena pada saat itu ada salah satu teman di ruangan saya itu terpapar COVID. Jadi kami semua nakes yang ada di ruangan tersebut dilakukan swab. Pada saat itu seperti tidak diduga ada sekitar 8 orang nakes yang terkonfirmasi. Padahal dari saya dan juga teman-teman tersebut tidak ada mengalami gejala apa-apa. Kami tidak ada mengalami hilang penciuman, demam, itu sama sekali tidak ada. Karena kami terkonfirmasi COVID, jadi kami harus isolasi mandiri. Kebetulan waktu itu kami difasilitasi oleh pihak rumah sakit untuk melakukan isolasi di rumah sakit. Jadi di sana kami dengan teman-teman yang juga dari ruangan lain yang juga terkonfirmasi itu ditempatkan di satu ruangan. Itu ruangan perawatan pasien, cuman karena selama COVID jadi ruangan itu ditutup. Jadi itu digunakan untuk kami sebagai tempat isolasi. Di sana kami dilakukan pengecekan, yaitu seperti fototorak, terus cek lab, dan juga kami mendapat obat-obatan. Selama pada masa isolasi tersebut, kami juga setiap pagi dan sore hari itu berolahraga. Dan juga untuk makanan juga itu disediakan oleh pihak rumah sakit. Itu waktu pertama kali kena COVID, saya itu baru sembuh itu setelah 21 hari. Itu baru swabnya negatif. Setelah itu baru kita bisa kembali kerja. Yang kedua, saya itu terkena COVID. Nah, yang kedua ini terkenanya saya ngerasakan gejala. Yang pertama-tama rasakan gejala itu tubuh saya meriang itu kan. Terus kok suhu tubuh itu agak panas. Jadi itu masih belum hilang penciuman. Saya juga yang di kedua kali ini mengalami hilang penciuman. Karena merasa kurang enak. Kebetulan kan kita ada menyediakan swab antigen di rumah, jadi cek sendiri itu sekali dicek itu hasilnya reaktif. Jadi karena saya merasa saya reaktif, kemudian saya mendaftarkan diri untuk swab PCR di rumah sakit. Di terkena COVID yang kedua ini, gejala yang saya rasakan itu mulai dari demam, sakit kepala, nyeri badan, terus itu sampai hilang penciuman. Itu hilang penciumannya itu awalnya itu penciumannya itu masih ada, cuman samar-samar hilangnya. Jalan 2-3 hari itu kok penciumannya makin hilang. Ujung-ujungnya saya itu sampai nggak bisa cium bau sama sekali. Dan juga untuk indera perasa pengecap itu memang saya juga merasakan nggak ada rasa sama sekali. Rasa manis, pahit itu nggak ada sama sekali. Bahkan saya sempat mengetes itu, saya pernah makan cabai, gigit cabai itu satu, itu memang nggak ada rasa sama sekali, nggak ada pedas sama sekali cabainya. Itu pengalaman saya kena COVID. Jadi tadi yang setelah saya itu daftarkan swab PCR, kemudian saya swab di rumah sakit, kemudian keluar hasilnya itu positif, terkonfirmasi untuk kedua kalinya. Di situ saya juga mendapatkan fasilitas dari rumah sakit
yaitu untuk fototorak, cek lab, terus konsul dengan dokter spesialis paru. Nah, untuk yang kedua ini saya isolasi mandiri di rumah karena kebetulan juga saya dan istri saya juga terkonfirmasi. Karena kami berdua sama-sama nakes, jadi kita nggak tahu siapa yang dulu kena, dia atau saya. Karena gejala itu timbul kurang lebih bersamaan. Itu saya baru negatif, yang terkonfirmasi kedua itu ada sekitar 28 hari. Dari swab pertama, terus swab kedua, swab pertama itu terkonfirmasi, terus swab kedua 14 hari kemudian itu saya masih positif. Terus swab selanjutnya itu 28 hari. Nah, di situ baru saya swabnya negatif, sehingga saya dapat kembali bekerja. Kebetulan saya terkonfirmasi yang kedua itu setelah saya udah vaksin 2 kali. Tapi saya tetap masih bisa kena COVID, cuman untungnya setelah saya vaksin, saya tidak merasakan gejala yang berat. Gejala yang berat itu seperti sesak napas, itu. Dan rata-rata juga teman yang terkonfirmasi kedua kali yang setelah vaksin itu kondisinya juga hanya gejala ringan. Jadi memang vaksin itu tidak menyebabkan kita tidak terkena COVID, tapi vaksin itu membantu kita untuk mencegah perburukan. Jadi buat teman-teman di luar yang belum vaksin, segera vaksin mumpung masih ada vaksin gratis. Dari pengalaman saya terkonfirmasi COVID tersebut, dapat saya simpulkan bahwa gejala dari masing-masing orang itu bisa berbeda-beda. Nggak satu dengan yang lain, bisa beda. Bisa juga ada yang bisa gejala berat, gejala ringan, bahkan hampir nggak bergejala. Jadi kita harus tetap menerapkan pola hidup sehat. Kita harus tetap pakai masker, vaksin. Jadi biar COVID ini dapat segera berakhir. Terima kasih.